Allahumma sholli ala Muhammad. Kemenangan terbesar, kemenangan yang besar dalam kehidupan ini tak kala kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan yang besar besok di yaumil qiyamah tak kala kita dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, masyarul muslimin, bagaimana caranya kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya, masyarul muslimin, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya hanya satu, masyarul muslimin. Jawabannya hanya satu, masyarul muslimin, yaitu cinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la
يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat diberi umur panjang dan barokah, nikmat diberi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, dan nikmat diberi anak yang soleh-soleha, terutama nikmat iman dan Islam. Ma'asyiral muslimin,
kemenangan terbesar, kemenangan yang besar dalam kehidupan ini tatkala kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan yang besar besok di yaumil qiyamah tatkala kita dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya masyarul muslimin, bagaimana caranya kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya masyarul muslimin, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya hanya satu masyarul muslimin. Jawabannya hanya satu masyarul muslimin, yaitu cinta. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad. Qul, katakan wahai Rasulullah. Qul, sampaikan kepada umat, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Fattabi'uni, maka taatilah aku. Kalau kita taat kepada Rasulullah, kalau kita ikut kepada Rasulullah Muhammad SAW, apa yang akan kita dapatkan dari Allah? Yuhibbukumullah. Kita akan mendapatkan cinta dari Allah. Kita akan mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapatkan cinta dari Allah, kalau kita sudah mendapatkan mahabbah dari Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka kita akan dimaghfirah segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Dan ingat bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, kalau kita ikut baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah, pasti dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan akan dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kita bertaubat, jangan sampai nafas terakhir kita berada di tenggorokan kita. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba asalkan nafas terakhirnya tidak sampai di kerongkongan. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan maghfirah dari Allah, kalau kita ingin mendapatkan jaminan surga dari Allah, syaratnya hanya satu, yaitu cinta. Cinta inilah bukti ketaatan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mayyuti Rasulullah faqad ata Allah. Maka barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, agar kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga, agar kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan maghfirah darinya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man faraqar ruhul jasad wa huwa bari'un min talatin dakhala al-jannah." Barang siapa terpisah antara ruh dan jasadnya, wa huwa bari'un min talatin, dan dia terbebas dari 3 hal, dakhala al-jannah, maka ia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus terbebas dari minal kibri,
kita harus terbebas dari sombong. Yang kedua, wal gululi, dan kita harus terbebas dari sifat pengkhianat. Dan yang ketiga, masyaallah muslimin, wadaini, kita harus terbebas dari hutang. Masyaallah muslimin, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus terbebas dari kibir, dari sombong. Ada 3 hal yang menyebabkan kita menjadi sombong. Yang pertama, sombong karena harta kekayaannya dilambangkan korun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, korun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong karena pangkat, jabatan dan kekuasaannya dilambangkan Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Fir'aun juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong karena kepintarannya, sombong karena kecerdasannya, sombong karena kealimannya dilambangkan kaum Ad, kaum Samud, kaum Ad dan kaum Samud juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan surga, jaminan surga dari Allah, kita harus bisa menghindari, terbebas dari sifat sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Barang siapa ada setitik sifat sombong berada di dalam hatinya, maka orang itu tidak layak masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau kita ingin mendapatkan jaminan surga dari Allah, hindari sifat sombong. Yang kedua, masyaallah muslimin, wal ghulul, pengkhianat. Jiwa-jiwa pengkhianat diperingatkan oleh baginda Rasul, la taghullu, janganlah engkau berkhianat, janganlah engkau menjadi seorang pengkhianat. Fa innal ghulula, maka sesungguhnya pengkhianat akan digiring oleh Allah kehidupannya seperti neraka. Wa'arun, dan digiring oleh Allah kehidupannya dalam kehinaan. Ala ashabi, terhadap pelaku-pelaku pengkhianat di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Seorang pengkhianat akan hidupnya seperti neraka. Seorang pengkhianat hidupnya dihinakan oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Kalau kita ingin mendapatkan jaminan surga dari Allah, yang kedua, kita harus terhindar dari sifat pengkhianat. Yang ketiga, masyarakat muslimin, wadaini, kita harus terhindar dari hutang. Kita harus terbebas dari hutang. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini, jiwa seorang mukmin akan terhalang dari masuk surganya Allah disebabkan karena hutangnya. Pernah dikisahkan suatu ketika ada sahabat meninggal dunia, masyaallah muslimin. Kemudian dimandikan jenazahnya, kemudian dikafani, diberi harum-haruman, diberi wangi-wangian, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia untuk menunggu kedatangan Rasulullah menjadi imam sholat jenazah. Setelah beberapa menit kemudian Rasulullah Muhammad SAW datang, masyaallah muslimin. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabatnya Jabir, wahai Jabir, apakah si mayit masih punya tanggungan hutang? Wahai Jabir, apakah si mayit masih punya tanggungan hutang? Wahai Jabir, na'am ya Rasul, benar ya Rasul, iya ya Rasul. Berapa ya Jabir? 2 dinar ya Rasul. Setelah Rasulullah mendengar bahwa si mayit masih punya tanggungan hutang sebesar 2 dinar, apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Baginda Rasul berbalik arah, tidak mau menyolati si mayit. Kemudian ada sahabat dengan gagahnya berdiri di depan Rasulullah Muhammad SAW dan mengucapkan, wahai Rasulullah, saya yang akan tanggung hutangnya si mayit. Sahabat ini bernama Abu Qatadah. Benar wahai Abu Qatadah? Na'am ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah, saya yang akan tanggung hutangnya si mayit. Kemudian Rasulullah
imam menyolati jenazah itu. Keesokan harinya, masyarakat muslimin, Rasulullah bertemu dengan Abu Qatadah. Wahai Abu Qatadah, apakah hutang semuanya sudah engkau lunasi? Sudah engkau bayarkan? Belum ya Rasulullah. Pantas saja Abu Qatadah, Allah memperlihatkan kepadaku kulitnya si mayit dingin terkena panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Cepat dibayarkan Abu Qatadah. Baik ya Rasulullah. Keesokan harinya ketemu lagi baginda Rasul dengan Abu Qatadah. Ditanyakan lagi oleh Rasulullah, wahai Abu Qatadah, apakah hutang si mayit sudah engkau bayarkan? Sudah ya Rasulullah. Naam ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Pantas saja tadi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kulitnya si mayit mulus, bagus dan harum, bertanda bahwa kuburnya si mayit dijadikan raudhah min riyadil jinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, saking pentingnya urusan hutang masyarul muslimin, baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yaghfiru kullu dzambin lis-syahidi illa daini. Akan dimaghfirah, akan diampuni seluruh dosa-dosanya orang yang mati syahid illa daini, kecuali hutang. Orang mati syahid semuanya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah kecuali satu, masyarakat muslimin, illa daini, kecuali hutangnya. Sampai baginda Rasulullah SAW bersumpah, masyarakat muslimin, walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi biyadihi, walladzi nafsi biyadihi, demi yang menggenggam jiwaku, lau anna rajulan, seandainya ada seorang laki-laki qutila fi sabilillah, terbunuh di medan peperangan menegakkan agamanya Allah, tsumma uhiya, kemudian dia dihidupkan lagi oleh Allah, diberi kesempatan lagi oleh Allah, tsumma uhiya, kemudian dia terbunuh lagi di medan peperangan menegakkan agama Allah, alias mati syahid, masyarakat muslimin, tsumma uhiya, kemudian dihidupkan lagi, tsumma uhiya, kemudian diwafatkan lagi, wa alaihi dainun, namun dia masih punya tanggungan hutang, maka dakhalal jannah, tidak dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak layak masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yuta'an dain, sampai hutang-hutangnya dilunasi atas nama dirinya. Masyarul muslimin, kalau kita ingin dipermudah masuk surga Allah Subhanahu wa taala, kita harus terhindar dari tiga hal. Yang pertama, kita harus terhindar dari sifat sombong. Yang kedua, kita harus terhindar dari sifat pengkhianat. Dan yang ketiga, kita harus terhindar, terbebaskan dari hutang. Semoga kita semua, semoga orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita muslimin muslimah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa terhindar dari sifat sombong, bisa terhindar dari sifat pengkhianat, dan bisa terhindar dari jiwa-jiwa penghutang. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin
الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.